Malam mulai larut ketika terdengar deringan sesaat. Bulan melirik ke meja kecil di samping tempat tidurnya. Mengambil telepon genggamnya. Ada pesan singkat dari Mega. Sahabatnya dari semasa kuliah. Seperti biasa, lontaran sejak keluh kesah. Dihela nafas panjang, di kepalanya sendiri, masalah pun rasanya sudah segudang. Namun tetap ditanggapinya, walaupun sekedar basa-basi. Perkawinanku sudah diambang batas. Aku tahu aku salah, aku menyesal. Aku ingin mencoba memperbaikinya, tapi Bayu tak pernah mau memberiku kesempatan. Begitu bunyi pesannya. Kau telepon aku sajalah, sedang malas aku mengetik, singkat Bulan menjawab. Ia sendiri sedang sibuk mempersiapkan draft replik perceraian dengan Surya. Ia memang tidak memakai pengacara untuk mengurus masalahnya ini. Percuma membuang-buang uang untuk sesuatu yang telah terlanjur menjadi ampas dan sama sekali tak ada gunanya. Segala rasa berkecamuk dalam dirinya. Namun gerakan banyak hal sepertinya tak henti-henti berdatangan, menambah sesak di dada. Termasuk urusan sahabatnya ini, yang sepertinya hidupnya hanya diisi dengan mengeluh saja. Dan ia yang selalu menjadi penampungannya, seakan-akan tidak ada satu kesenangan pun yang pernah diberikan Tuhan untuknya. Dan di dunia ini hanya penuh dengan problemanya saja. Tak lama kemudian muncullah kata-kata panjang tanpa titik koma dari suara di seberang, yaitu suara Mega. Bulan hanya bisa menyimak sepintas, mengambil intinya. Kepalanya sudah terlalu penuh untuk menyimpan berbagai masalah. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja, sebagian keluh kesah kepahitan hidupnya sudah dibuang ke tong sampah. Tak ingin diingat lagi atau diucap. Diiringi isak tangis, Mega mengutarakan apa yang diinginkan darinya. Kau tolonglah aku. Coba bicara dengan Bayu agar dia bisa menerima aku kembali. Posisimu kan sama dengannya, terangnya. Mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, sehingga dia mau kembali padaku demi anak. Minta Mega membalas pada Bulan. Bulan menghela nafas panjang, disingkirkannya sejenak batu besar yang serasa menindih benaknya. Berusaha berempati. Oke, kapan aku harus menemuinya? Tanya Bulan pada Mega. Besok malam, aku beritahu nomor telepon genggamnya. Tolong hubungi dia secepatnya. Aku percayakan urusan ini padamu. Pasrah. Suara Mega terdengar. Bulan menunggu Bayu menyeruput segelas cappuccino dingin sambil matanya sesekali menyapu ke luar jendela. Namun tak juga dilihatnya sosok yang dinantinya. Mulai kesal Bulan. Untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Bayu masuk. Sudah dekat, maaf tadi keluar kantor agak terlambat, begitu katanya. Selang seperempat jam setelah itu, mereka pun telah duduk berhadapan. Bayu memesan minuman yang sama dengan yang dipilih Bulan. Kamu gak pesan makanan? Tawar Bulan. Bayu menggeleng. Masih agak kenyang. Tadi makan siang, agak terlambat, jawabnya. Sambil meletakkan ranselnya di atas meja, matanya setelah itu justru sibuk mengamati perempuan di depannya.
dari atas ke bawah sambil tersenyum nakal. Lain kau sekarang, katanya. Terkekeh Bulan mendengarnya. Kenapa? Terlihat lebih kurus dan lebih cantik, jawabnya yang diikuti dengan derai tawa kencang. Bayu pun ikut terbahak. Awal yang baik memulai pembicaraan, pikir Bulan. Suasana yang tadinya dikira akan kaku karena sudah sekian lama tidak bertemu dengan suami sahabat karibnya ini, ternyata tak terjadi. Sudah 3 tahun lebih kalau tak salah, sejak Mega membawa Bayu ke rumahnya, mengantarkan undangan perkawinan mereka kala itu. Wajar jika Bulan sempat khawatir apa yang diamalkan padanya akhirnya gagal. Akan lancar sepertinya misiku, ujar Bulan dalam hati. Namun perkiraannya salah. Susah betul meyakinkan laki-laki itu untuk menerima istrinya kembali. Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan istrinya itu hanya kepalsuan sesaat yang akan kembali lagi karena kala perempuan yang sudah memberinya 1 anak itu kelelahan memakai topengnya. Paham betul Bulan akan perasaan itu. Tak jauh lebih baik dari yang dia alami. Hidup dalam kepalsuan yang kurang lebih sama, pengkhianatan dan rekayasa, mimpi-mimpi dalam keterkurungan sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan. Berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Surya menikahinya dulu, yang tak sadar pernah terbayangkan olehnya. Lalu tersadar telah membuang sekian belas tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada hitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ada, manakala pada akhir bulan tahu bahwa keberadaan dirinya ternyata dinilai sebatas materi saja. Mungkin akan lebih baik begini, melihat Surya berselingkuh dengan 1000 wanita, daripada setelah sekian lama dirinya baru terbuka matanya bahwa Surya menyandingkan sebagai istrinya hanya karena harta. Mengingat itu seketika seperti ada yang terhempas sumbernya. Cerita kelam dari lubuk hati Bulan pun bagai banjir bandang, tumpah ruah membludak, diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi, tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu ia simpan sendirian, tanpa pernah ia berbagi barang sedikit pada siapapun, walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tak diingatnya lagi tugas yang diembannya, terkubur oleh himpitan beban yang menggerus ketahanan mentalnya. Saat itu yang tinggal hanyalah dirinya dan air mata. Melihat pemandangan nelangsa di depan matanya, tangan kasar lelaki itu pun spontan menggenggam tangan Bulan yang sedikit gentar menahan emosi. Sudahlah, sabar saja, kata Bayu, mencoba menghibur. Memang apalagi yang bisa Bulan lakukan selain itu? Menangis hanyalah pelampiasan sesaat untuk membuang beban, menjadikan butiran-butiran air mata itu sebagai tiang-tiang pembangun kekuatan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan, bukan untuk memperlihatkan kelemahannya. Terdiam keduanya setelah itu dalam hening, sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Lalu mata mereka pun saling beradu satu sama lain, mengerti apa yang dimau, walau tanpa suara, hanya bahasa tubuh mereka yang saling bicara. Yuk, ajak Bayu. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kafe itu, mencari sebuah tempat pelampiasan. Puaskah segala amarah, kegetiran, luka, dan ketercampakan. 2 orang dewasa dalam satu nasib
beradu saluran energi negatif, mengamuk rasa dalam gelora, sesat tanpa cinta. Sisakan peluh kenikmatan dalam dekap dosa. Maafkan aku teman, ucap bulan lembih. Dalam ketelanjangan yang masih menyisakan rengkuhan hangat bayu di tubuhnya, pulas terlelap usai hasratnya terurai, tak peduli ada keinginan yang masih mengganggu tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat bisa bulan terima dalam pendaman kecewa dan ketakutan atas apa yang ia rasakan. Bulan lelah terjebak dalam kebohongan. Tak sanggup lagi ia menahan. Memang tak perlu diumbar. Namun ia pun tak mau lagi menyimpan beban berat baginya, walau disadarinya bahwa yang tahu hanyalah ia, Bayu, dan Tuhan. Memang belasan tahun yang lalu Mega pernah melakukan hal yang sama pada dirinya. Diam-diam di belakangnya menjalin hubungan dengan Guntur, lelaki yang dulu ia harapkan bisa menjadi pelabuhan terakhirnya. Namun demi Tuhan, apa yang ia lakukan dengan Bara sama sekali bukan sebagai pembalasan, tapi karena tergelincirnya bulan dalam kebodohan. Kebodohan akan pemuasan nafsu sesaat yang pada ujungnya sangat ia sesalkan. Dikirimnya sebuah pesan berisi pengakuan kepada Mega. Sudah siap diterimanya makian dan hujatan dengan lapang dada. Menerima getah dari nangka yang sama sekali tak manis, namun terlanjur rakus dimakannya hingga habis tak tersisa. Benar saja, belasan pesan itu diterimanya hanya dalam hitungan detik dengan huruf kapital singkat, namun pada maknanya dasar pelacur pengkhianat itu yang terpampang di layar telepon genggamnya dari Mega. Bulan hanya tersenyum, sadar gelar itu memang pantas untuknya. Ya, ia adalah pengkhianat dengan nurani mati berdarah dingin, pelacur jahanam, walau tanpa pernah ada bayarannya. Dan cerita pun berakhir.